Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadan dengan NPM 20424127. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama itu ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, penyesuaian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum tidak bersifat tetap tetapi selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum dilakukan agar pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Adapun dasar pertimbangan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangannya, kurikulum disusun berdasarkan beberapa pertimbangan penting agar relevan dengan kebutuhan pendidikan. Yang pertama, dasar filosofis. Dasar filosofis berkaitan dengan nilai-nilai menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Filosofi ini bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki karakter kebangsaan. Yang kedua, dasar psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan perkembangan peserta didik, baik perkembangan kognitif, emosional, maupun sosial. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak, minat dan bakat siswa, cara belajar siswa, perbedaan kemampuan individu. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, dasar sosiologis. Dasar sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial budaya. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa, mempersiapkan mahasiswa untuk hidup bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak terlepas dari kondisi sosial di lingkungan tempat peserta didik hidup. Keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat menuntut kurikulum untuk selalu diperbarui. Pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, mengintegrasikan literasi digital, membekali siswa dengan keterampilan abad 21. Hal ini penting agar peserta didik mampu bersaing di era globalisasi. Dan yang kelima, dasar yuridis. Dasar yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pendidikan. Beberapa dasar hukum pengembangan kurikulum di Indonesia antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan, kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Dasar hukum ini memastikan bahwa kurikulum memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Rasionalitas pengembangan kurikulum. Rasionalitas pengembangan kurikulum adalah alasan atau logika yang mendasari perlunya perubahan atau pengembangan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan dengan perubahan zaman, perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, menuntut sistem pendidikan untuk terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga, menjawab tantangan global. Era globalisasi menuntut peserta didik memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kemampuan komunikasi, kerjasama. Kurikulum harus mampu mengembangkan kompetensi tersebut. Dan yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik.
Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Kurikulum yang harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitasnya. Dan yang kelima, menguatkan pendidikan karakter. Selain kemampuan akademik, pendidikan juga bertujuan membentuk karakter peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial. Karakter ini penting untuk membangun generasi yang bermoral dan berintegritas. Dapat kita simpulkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses penting dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum meliputi aspek filosofis, psikologis, sosiologis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dasar yuridis. Sekian dari saya, terima kasih.